Nama aku Sania Yovanka, NRP 130318 120 KWNKPC 3. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang coronavirus dan tentang apa sih yang harus kita lakukan. Terus kayak gimana sih cara mengatasi coronavirus ini, semoga cepat berlalu gitu kan ya. Jadi sebelumnya tapi aku mau minta maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu, mau dimaklumi karena aku lagi di rumah. Jadi ya mau dimaklumi. Sebelumnya aku mau jelasin tentang coronavirus ini secara singkat. Coronavirus ini udah kayak mengglobal banget, terjadi di hampir seluruh negara di dunia ini kan. Bahkan sampai US, Italia itu udah terdampak juga sama si coronavirus ini. Cuman emang untuk di Indonesia sedikit lebih telat masuknya ke kita. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa ngatasi ini guys. Kita pasti bisa ngatasin ini. Nah, pas pertama kali corona tuh datang ke Indonesia, aku tuh bingung banget kayak aku harus gimana, aku harus ngapain, aku harus kayak apa, aku harus melakukan apa. Itu kayak bingung banget karena jujur aku nggak pernah ngalamin yang namanya penyakit endemik ini kan. Terus sejak pemerintah mengeluarkan kasus pertamanya yang ada di Depok, Jakarta, tiba-tiba itu yang pertamanya aku cari masker gampang banget, cari vitamin C gampang banget, dan jadi susah gitu dapetnya. Kayak yang lalu aku tuh mau cari masker sebenarnya bukan untuk menghindari covid ini, cuman aku lagi emang perlu masker. Aku cari ke Indomaret, ke supermarket lainnya tuh nggak ada gitu loh, kayak susah banget nyarinya. Terus setelah itu aku baru sadar kayak oh this is real, it's not a joke gitu. Jadi ini bukan sebuah lelucon, ini bener-bener ada di Indonesia gitu. Dan aku kayak bingung aku harus gimana. Aku mulai searching masker kan di online shop, kayak e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain tuh harganya melejit tinggi banget, yang dimana kayak bener-bener tinggi banget guys. Yang pertama bisa aku dapetin tuh ya 50.000 misal sebox, ini tuh kayak 100 bahkan hampir 300.000 untuk satu boxnya. Kayak harganya udah gak masuk akal banget. Terus aku coba ngecek hand sanitizer dan harganya tetap sama, melejit tinggi juga. Dan hal serupa terjadi pada vitamin C dan hal-hal lainnya yang mungkin bisa membantu penanganan coronavirus ini. Nah, aku kayak bingung banget kenapa sih harganya naik banget. Kayak kasihan bagi kalangan-kalangan bawah yang gak bisa mengakses dengan harga segitu gitu loh. Karena kita kan di Indonesia tuh lumayan, UMKM tuh lumayan ini ya, lumayan banyak. Jadi kayak misalnya untuk membeli masker dengan harga 300.000 per box itu jujur pasti beberapa dari mereka tuh mengalami kesusahan gitu loh. Aku tuh bingung banget kenapa penjual malah menaikkan harganya. Kenapa mereka nggak kayak ngestok yang banyak untuk dijualin, jadi kayak kuantitinya yang dinaikin dan harganya tetap stabil gitu. Karena jujur banget kasihan bagi orang-orang yang kurang mampu membeli atau meng-afford dengan harga segitu. Nah, aku yakin banget tapi karena penjual-penjual ini menaikkan harganya itu punya alasan, yaitu salah satunya adalah panic buying. Karena dimana nggak sedikit dari kita pasti kayak kebingungan kan, wih aku harus cari masker secepatnya nih, giliran udah dapet masker langsung diborong, kayak langsung beli 10 box, 15 box, bahkan 20 box. Kayak kadang tuh kalian pernah mikir gak sih kayak buat apa kalian beli sebanyak itu, belilah secukupnya. Karena jujur kasihan apalagi bagi mereka yang justru penderita COVID-19 ini. Kayak mereka nggak bisa mendapatkan masker. Kalau misalnya mereka nggak bisa mendapatkan harga masker dengan normal dan mereka nggak mampu untuk membelinya, mereka akan berujung untuk tidak menggunakan masker dan tidak menjaga kesehatan dan tidak meminum vitamin C untuk meningkatkan sistem imun mereka, dan berujung mereka malah menyebarkan kemana-mana gitu kan. Apalagi bagi mereka yang benar-benar kalangan menengah ke bawah dan harus bekerja di luar, dan mereka bisa menyebarkan ini di jalanan bahkan gitu kan. Jadi belilah secukupnya karena panic buying ini benar-benar nyata banget di depan mata. Aku tuh pernah juga ke supermarket dan benar-benar habis guys. Jadi kayak masker, vitamin C itu benar-benar habis di toko offline gitu. Terus aku pernah yang lalu tuh sakit dan aku mau coba cari vitamin C, benar-benar susah banget carinya. Dan akhirnya cuma dapat vitamin C yang hisap, itu pun sisa 1 gitu. Jadi gak usah panic buying karena
ya kita tuh makhluk sosial gitu loh, jadi salinglah berbagi dengan yang lainnya yang membutuhkan tentunya. Ya, terus selain panic buying yang dilakukan masyarakat dan harga yang melejit, tentunya ada juga kebijakan pemerintah berupa social distancing, yang dimana kita sebagai masyarakat Indonesia harus membatasi kegiatan sosial kita. Aku yakin pasti banyak banget dari kalian yang kayak struggling di bagian sini, karena kita masyarakat Indonesia tuh lebih baik dalam bersosialisasi, karena kayak keluar rumah dikit udah ketemu tetangga kayak nyapa gitu kan. Dan aku yakin banget gak cuman kalian yang kesusahan, kayak seluruh dunia pun lagi kesusahan tentang social distancing, karena kayak gak bisa bertemu satu sama lain, kayak gak bisa berinteraksi satu sama lain, yang dimana kita manusia itu adalah makhluk sosial juga gitu kan. Tapi kalian bisa ambil sisi positifnya dari social distancing ini. Kalau misalnya kita berdiam diri di rumah, nggak keluar, kalau misalnya nggak ada yang dibutuhkan atau nggak ada hal yang mendesak yang harus memaksa kita keluar, sebaiknya benar-benar di rumah. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya, ini adalah benar-benar salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran. Jadi kalau kalian pikirin secara benar-benar baik, kalau misalnya kalian di rumah nih, entah kalian udah terinfeksi atau belum, itu bakal memutus guys. Karena kalau misalnya kalian belum terinfeksi, kalian keluar akan terinfeksi dan membawa itu ke rumah. Kalau misalnya kalian lagi terinfeksi, kalian akan menyebarkan itu di luar gitu loh. Jadi semakin besar lingkupnya kalau misalnya kalian menyebarkan itu di luar gitu. Jadi benar-benar lakukan aja social distancing. Pasti kalau misalnya kalian bosen, pastinya tentu bosen, tapi jangan menyerah, karena dengan demikian kita semakin cepat untuk membereskan masalah COVID-19 ini gitu. Karena kalau misalnya kalian masih keluyuran, masih jalan-jalan ke mall, masih ngafe dan lain-lain, ini pasti bakal lama banget. Dan kasihan teman-teman yang udah dari awal tuh udah mengkarantina dirinya sendiri. Dan kasihan juga orang-orang yang udah bekerja bagi kita, kayak ojek online, dokter, perawat, dan orang-orang yang di luar sana yang benar-benar bekerja untuk COVID-19. Even pemerintah gitu, pemerintah tuh kasihan banget, mereka tuh pasti kayak bingung banget gimana sih caranya untuk menghimbau seluruh masyarakatku untuk tetap social distancing atau physical distancing itu gitu. Nah, kalau misalnya kalian bosen, nggak tahu ngapain di rumah, sebenarnya sosialisasi itu masih bisa dilakukan ketika kalian di rumah. Jadi tonton terus videonya ya sampai habis, oke? Nah, ini contohnya. Kalian masih bisa kok video callan sama teman-teman kalian. Emang sih kita dibatasin kegiatan sosialnya, tapi yang lebih benar tuh namanya physical distancing, yang dimana kita membatasi kontak fisik, tapi kegiatan sosial bisa terus berlanjut. Jangan sampai pertemanan kalian jadi putus gara-gara nggak bisa ketemu sesama lain. Atau kalian yang hobi ngedance bisa banget main TikTok sama keluarga kalian. Atau kalian juga bisa ngelakuin sesuatu yang kayak kalian suka. Contohnya kayak melipat kertas, main gitar, main piano, atau hal-hal lainnya. Atau kalian juga bisa sambil olahraga. Di sini aku cuma stretching aja sih supaya badannya nggak kaku-kaku amat. Mungkin hal-hal tadi bisa kalian lakukan supaya nggak bosen-bosen di rumah. Yaudah deh, sampai jumpa teman-teman. Dadah.